Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Wiranata dengan NIM 411241124, mahasiswa jurusan Teknik Informatika kelas 1 siang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya mengenai menjadi webinar, ketua panitia webinar untuk matkul aplikasi komputer. Webinar yang akan saya buat yaitu bertema inovasi teknologi untuk pendidikan, yaitu yang pertama dengan membuat perencanaan acara webinar. Yang pertama kita buat yaitu judul acara webinarnya. Seperti di sini, inovasi teknologi untuk pendidikan. Tanggal acaranya yaitu tanggal 8 bulan 1 2025. Waktu acaranya dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Tujuan webinarnya yaitu untuk membahas perkembangan inovasi teknologi yang dapat digunakan dalam pendidikan. Yang kedua, mengedukasi peserta tentang teknologi terbaru dalam sektor pendidikan. Lalu yang ketiga, memberikan edukasi kepada peserta tentang teknologi di bidang pendidikan. Lalu yang kedua, daftar pembicara dan topik yang dibahas. Pembicara pertama yaitu Kimi Matahime. Topiknya perkembangan teknologi dalam pembelajaran daring. Pembicara kedua, Yoyuri. Topiknya AI dan pembelajaran, pengaruh dan potensi. Lalu yang ketiga, Maria Stefani Nagai. Topik inovasi teknologi untuk pembelajaran. Yang ketiga, rencana waktu setiap sesi. Sesi pertama yaitu dari jam 9 sampai jam 10, pembukaan dan sambutan, berlangsung 10 menit. Dari jam 9.10 lewat 9.40, sesi pertama, perkembangan teknologi dalam pembelajaran daring, selama 30 menit. Lalu sesi kedua dari jam 9.40 sampai jam 10.10, AI dan pembelajaran, pengaruh dan potensi, selama 30 menit. Dan yang ketiga dari jam 10.10 sampai 11.40, sesi 3, inovasi teknologi untuk pembelajaran. Maaf, di sini seharusnya 60 menit. Oke, dan yang selanjutnya sesi tanya jawab dan diskusi. Lalu diakhiri dengan penutup dan terima kasih. Lalu yang keempat, pembagian waktu sesi tanya jawab. Setiap sesi akan diakhiri dengan sesi tanya jawab selama kurang lebih 5 menit. Sesi tanya jawab utama ada di akhir sesi ketiga yang akan diadakan selama 20 menit, di mana pembicara akan menjawab pertanyaan yang datang dari peserta secara keseluruhan. Catatan penting untuk panitia dan tim, pastikan semua pembicara mendapatkan informasi mengenai durasi sesi dan waktunya. Pastikan bahwa tim teknis siap untuk menangani masalah teknis yang mungkin muncul selama acara. Lalu atur peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui chat dan menggunakan fitur Q&A yang tersedia di platform webinar. Oke, setelah perencanaan dibuat, kita membuat daftar peserta menggunakan Google Spreadsheet dengan berisikan nama, email, negara, zona waktu, lalu status pendaftaran. Ketika peserta sudah terdaftar, tinggal kita klik saja di sini terdaftar. Misalkan tidak terdaftar, ketik saja di sini tidak terdaftar, dan seterusnya. Setelah peserta sudah kita buat daftarnya, lalu kita undang mereka menggunakan Google, menggunakan Gmail. Pertama kita copy dulu, kita copy. Lalu kita buat email undangan seperti ini. Jangan lupa subjeknya undangan webinar, lalu sambutan, tanggal, waktu, durasi, tujuan webinar. Jangan lupa link Google Meet-nya. Jadi ketika peserta mendapatkan email bisa langsung klik link seperti ini, akan langsung diarahkan ke Gmeet webinarnya. Oke, pertama kita undang dulu seperti ini, kita pastikan saja. Kita undang pesertanya, lalu kita send. Oke, setelah peserta semua sudah diundang, kita jangan lupa membuat kalender acara. Seperti ini, kita membuat kalender acara menggunakan Google Calendar. Yang pertama kita masukkan, coba kita ulang lagi. Pertama ini kita delete, lalu kita buat
event seperti ini, kita masukkan nama ininya webinar, kita masukkan judulnya inovasi teknologi untuk pendidikan. Setelah membuat webinarnya, jangan lupa kita tambahkan waktunya itu dari jam 9 sampai jam 12. Jangan lupa tanggalnya jam 8 Januari. Lalu tambahkan Google Meet seperti tadi, tambahkan lokasi Indonesia, tambahkan WES seperti dari yang Google dari daftar peserta yang ada di Google Spreadsheet. Kita masukkan WES, lalu kita paste saja. Oke, setelah selesai, klik save. Setelah ini kita send saja. Nah, kalau kita cek akan seperti ini, judul webinar, tanggalnya dari jam berapa ke berapa. Lalu jangan lupa notifikasinya kita tambahkan 2, yaitu yang pertama 1 hari sebelum acara, dan yang kedua 1 jam sebelum acara. Seperti ini. Lalu kita save. Oke, setelah membuat Google Calendar, jangan lupa kita membuat folder dalam Google Drive, yaitu dengan nama webinar inovasi teknologi untuk pendidikan, yang berisi file-file yang bisa diakses oleh tim panitia. Seperti contoh seperti ini, kita share dulu untuk folder ini. Kita share kepada teman saya Zidan. Ketika kita share bisa dipilih mau jadi editor, video atau apapun. Setelah itu kita send. Nanti dia bisa mengedit, melihat file-file yang ada di Google Drive ini. Seperti tadi, laporan webinar, rencana acara webinar, materi, setiap pembicara, daftar tugas panitia, daftar peserta, lalu yang terakhir daftar pertanyaan webinar. Oke, setelah membuat folder, lalu kita membuat laporan karena webinar yang kita telah selesai laksanakan, kita buat laporan ringkas mengenai webinar yang telah dilaksanakan. Seperti contoh di sini, kita menggunakan Google Doc, yaitu laporan ringkas webinar inovasi teknologi untuk pendidikan. Tanggal acara tanggal 8 bulan 1 2025, waktu acara jam 9 sampai jam 12 siang, durasi 3 jam, jumlah peserta yang hadir, yaitu yang pertama jumlah peserta yang mendaftar 30 peserta, jumlah peserta yang hadir hanya 8, jadi tingkat kehadiran hanya 27%. Lalu respon terhadap topik yang dibahas dalam sesi pertama, topik ini mendapat respon yang sangat positif dari peserta. Banyak peserta yang tertarik dengan pembahasan mengenai platform pembelajaran daring terbaru yang dapat digunakan di berbagai tingkat pendidikan. Sesi kedua, banyak peserta yang menunjukkan ketertarikan terhadap bagaimana AI dapat meningkatkan pembelajaran dan proses penilaian. Diskusi mengenai aplikasi AI dalam pendidikan tinggi dan pendidikan dasar sangat dinantikan oleh peserta. Pada sesi ketiga, pembahasan mengenai penerapan teknologi dalam pembelajaran berbasis proyek mendapat apresiasi tinggi, terutama di kalangan pendidikan yang bekerja di lembaga pendidikan yang mengedepankan pembelajaran berbasis proyek. Lalu yang ketiga, masukan dan umpan balik dari para peserta. Masukan positif yang pertama, pembicara memberikan informasi yang sangat bermanfaat dan mudah dipahami. Sesi tanya jawab berjalan dengan lancar dan memberikan kesempatan yang cukup bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan. Topik yang dibahas sangat relevan dan terkini dengan perkembangan dunia pendidikan global. Lalu masukan yang dapat diperbaiki untuk kedepannya. Beberapa peserta mengusulkan agar di durasi setiap sesi sedikit lebih lama, terutama sesi yang membahas teknologi baru seperti AI, karena mereka merasa ada hal yang perlu dijelaskan lebih mendalam. Jadi mungkin untuk webinar selanjutnya mengenai seperti AI ini lebih baik 30 menit diubah jadi 1 jam. Lalu yang kedua, beberapa peserta mengalami masalah teknis terkait kualitas suara atau video di awal sesi, meskipun ini dapat diselesaikan dengan cepat. Yang ketiga, disarankan untuk menambahkan lebih banyak studi kasus dan contoh nyata untuk
mengenai penerapan teknologi dalam pendidikan. Dan untuk saran untuk webinar selanjutnya, meningkatkan interaksi dengan menambahkan polling langsung atau kuis selama acara berlangsung. Menyediakan waktu lebih lama untuk sesi tanya jawab agar peserta dapat lebih beraktisipasi. Kesimpulan, setelah acara webinar berjalan dengan baik, peserta menunjukkan antusiasme tinggi terhadap topik yang dibahas. Masukan yang diterima sangat berharga untuk meningkatkan kualitas acara selanjutnya. Kami terima kasih kepada semua peserta dan pembicara atas partisipasi mereka yang luar biasa. Oke, setelah membuat laporan ringkas mengenai webinar ini, jangan lupa kita membuat Google Form dengan cara ke Drive ke Google Form ini. Lalu tinggal masukkan judulnya, yaitu survei webinar, inovasi teknologi untuk pendidikan. Pertanyaan pertama, apa yang Anda pelajari dari webinar ini? Lalu pertanyaan kedua, apa bagian dari webinar paling bermanfaat bagi Anda? Apakah sesi pertama, kedua, atau ketiga? Bagaimana penilaian Anda terhadap kualitas pembicara dalam webinar ini? Bisa dipilih dari 1 sampai 5. Lalu, apakah Anda merasa bahwa durasi acara sudah tepat? Bisa dipilih dari 1 sampai 5. Apa yang dapat diperbaiki untuk webinar selanjutnya? Ketika sudah selesai, tinggal kita send saja kepada para peserta. Kita masuk lagi ke daftar peserta, kita copy lagi, kita masukkan email mereka, lalu kita send. Nanti peserta bisa mengisi survei ini untuk sebagai patokan kita untuk webinar selanjutnya atau sebagai laporan mengenai webinar yang sudah kita lakukan. Lalu laporan dan survei ini digabung, lalu kita emailkan kepada tim kita, kepada tim yang bersangkutan, seperti teman saya Zidan dan teman saya satu lagi Furkon. Saya kirimkan laporan ini kepada tim panitia yang telah berkontribusi kepada webinar ini. Jangan lupa subjeknya yaitu laporan webinar inovasi teknologi untuk pendidikan. Lalu jangan lupa memberikan salam dan laporan webinar bentuk doc, yaitu yang ini. Kita share saja seperti ini, lalu kita copy. Setelah di copy, tinggal masukkan saja ke sini seperti ini. Ketika sudah, tinggal kita kirim saja. Setelah selesai semua cara-cara atau tahap-tahapan dalam menjadi panitia webinar, saya Arya Wiranata, mohon maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.